Hai guys, welcome back to BMTC Channel. Oke, sesuai dengan janji aku di Bijak Mengelola Keuangan Keluarga Part 2, kali ini kita bakalan bahas tentang hutang produktif dan hutang konsumtif. Please support our channel with subscribe and don't forget to click bell button. Enjoy the video. Hutang produktif dan konsumtif ini adalah hal yang harus kita ketahui agar kita bijak dalam berhutang. Nah, pasti udah banyak banget dari kalian yang udah tahu tentang EasyPay atau tawaran-tawaran dari kartu kredit atau dari aplikasi-aplikasi berbelanja online yang biasanya menawarkan fasilitas kredit dengan sangat mudah. Nah, biasanya banyak dari kaum milenial di zaman sekarang menggunakan tawaran-tawaran tersebut dikarenakan tidak memiliki cukup dana untuk membeli sesuatu. Misalnya kalian ingin liburan, tapi kalian gak punya cukup dana untuk beli tiket untuk liburan tersebut. Nah, akhirnya kalian mengambil EasyPay dari aplikasi tempat pembelian tiket. Nah, akhirnya setelah liburan kalian selesai, cicilan kalian belum juga selesai. Hal tersebut dinamakan hutang konsumtif. Nah, ada lagi kasus lain, yaitu misalnya nih kalian pengen beli tas branded yang high end, tapi kalian gak punya cukup uang untuk beli tas tersebut. Nah, kebetulan ada tawaran dari kartu kredit yang menawarkan sejumlah tawaran manis. Akhirnya kalian terperangkap dan kalian mau membelinya. Hutang yang kita buat hanya untuk memenuhi keinginan atau hasrat kita saja, yang sebenarnya dapat kita pangkas dikarenakan hal tersebut bukanlah kebutuhan kita. Kecenderungan dari hutang konsumtif ini ialah memenuhi lifestyle dan untuk ikut-ikutan dengan teman atau kalian memenuhi gengsi kalian. Nah, mulai sekarang kalian harus sudah berhati-hati dengan tawaran-tawaran platform shopping online yang sering menawarkan pay later. Karena sewaktu-waktu tawaran tersebut dapat melilit kalian tanpa kalian sadari. Dan keadaan finansial kalian semakin hari semakin menurun. Oke, selanjutnya kita akan bahas hutang produktif. Nah, perbedaan yang paling signifikan antara hutang produktif dan hutang konsumtif ialah hutang produktif akan menjadi sebuah investasi, sedangkan hutang konsumtif hanya berupa leisure dan tidak akan menjadi apa-apa di kemudian hari. Hutang produktif ialah sesuatu barang yang kita beli dengan cara berhutang dengan tujuan berinvestasi atau investment. Nah, hutang produktif ini biasanya kita lakukan untuk membeli sebuah rumah, apartemen, atau tanah, atau mungkin kalian akan membangun sebuah usaha, sehingga kalian melakukan hutang produktif. Nah, semua hal itu akan menjadi sebuah aset di kemudian hari. Itulah clue dari hutang produktif. Ketika kalian berhutang produktif, maka barang-barang yang kalian beli tersebut suatu hari akan menjadi sebuah aset. Nah, aku akan jelaskan kepada kalian kenapa hal tersebut dikatakan hutang produktif. Aku kasih dari sebuah contoh. Contohnya, di tahun ini kita membeli sebuah rumah. Katakanlah harga rumahnya 500 juta. Nah, kalaupun kita dapat mengumpulkan uang atau menabung untuk membeli rumah tersebut seharga 500 juta, kita dapat mengumpulkannya 5 tahun ke depan atau menabung selama 5 tahun. Nah, 5 tahun ke depan harga rumah yang 500 juta tadi tidak lagi 500 juta, melainkan sudah 3 miliar. Nah, kalian bisa bayangkan kalau kalian membelinya dalam waktu 5 tahun ke depan dengan cash flow kalian yang hanya terkumpul 500 juta. Artinya rumah tersebut tidak dapat kalian beli. Sehingga di sini kalian perlu yang namanya cerdas dalam berhutang. Kalian boleh pinjam atau kalian bisa menggunakan fasilitas KPR yang sudah disediakan oleh bank-bank yang ada. Bahkan di saat ini bank syariah rata-rata sudah menyediakan fasilitas KPR tersebut. Sehingga kalian tidak perlu takut lagi dengan yang namanya bunga atau riba. Oke? So,
Kalian bisa bandingkan sekarang ketika kalian melakukan peminjaman dengan cara menyicil pembelian rumah tersebut selama 5 tahun. Kalian bisa bandingkan bunga atau bagi hasilnya dengan pertumbuhan harga rumah tersebut. Misalnya seperti yang tadi kita kasih contoh, harga rumahnya tidak lagi 500 juta, tapi sudah miliaran. Sementara mungkin ketika kalian menyicilnya, kalian hanya akan mengeluarkan dana 500 juta plus bunga atau plus sistem bagi hasil yang sudah disediakan bank syariah tersebut. Dan jumlahnya tidak sebesar dari pertumbuhan harga rumah tersebut. Artinya sebenarnya kalian sudah melakukan sebuah investasi. Oke? Hal tersebutlah yang aku mau sampaikan kepada kalian. Ketika kalian berhutang, tidak semua hutang itu buruk. Tapi ada hutang yang baik, yakni hutang produktif. Ketika kalian melakukan hutang produktif, sebenarnya kalian sedang melakukan investment atau investasi. So, hal tersebut akan sangat berguna di kemudian hari untuk keadaan finansial kalian. Kalian mungkin bingung karena tadi aku ada sebut menabung dan aku sebut lagi investasi. Nah, emang kedua hal ini adalah hal yang berbeda. Nanti aku akan kasih tahu kalian perbedaan dari investasi dan menabung ini di part keempat. Oke, itu aja sharing aku hari ini. Aku harap video ini dapat bermanfaat buat kalian, terutama kalian yang tadinya belum tahu perbedaan antara hutang produktif dan hutang konsumtif. Dan sekarang kalian udah paham, hutang konsumtif sewaktu-waktu dapat melilit keadaan finansial kalian. So, kalian harus berhati-hati dengan tawaran pay later yang ditawarkan oleh platform-platform shopping online yang ada. Oke? Ingat kalian gak boleh kemakan gengsi, karena gengsi gak akan ada habisnya. Dan keadaan finansial kalian itu adalah urusan kalian sendiri. Cerdaslah dalam berhutang dengan cara hutang produktif untuk memenuhi investasi kalian. Kalau kalian khawatir dengan riba, kalian boleh konsultasi ke bank syariah yang ada. Oke, nanti di part keempat kita akan bahas perbedaan antara investasi dan tabungan. Oke, the last statement, please support us with subscribe, like, and you can share this video. Dan jangan lupa kalian juga klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama video-video kita yang berikutnya. Oke, thank you so much for watching and I will see you on my next video.